Bang, Ya, apa kabar bang? Sehat, Bang? alhamdulillah baik. Masih seputar biasa, yes. Kita itu dalam lingkaran dulunya aktivis, atau sekarang masih bergelut di dunia aktivis? Sekarang apa namanya mengantisipasi aktivis demo-demo Oh, karena jadi dosen. gitu. Mengamankan. Justru boleh Yang Bang. perlawanan. Mahasiswa kalau mau dapat nilai A demo, enggak, bukan tipe dosen gitu bang. Kalau ya masih begitu. Oh, masih. Karena apa namanya ya? Kayak mengkhianati diri sendiri dong kalau ngelarang mahasiswa demo kan kayak mengkhianati jati diri sendiri. Dulunya kan tukang demo kita, masa kita ngelarang orang demo? Benar. Wajar tuh kamu. Ke bang, bang Sigit berarti S1 hukum, S1 hukum, S2 asal Garutnya bang ya, asal. asli orang tua Garut, asli Garut, cuman pindah ke Nagrek, Kabupaten Bandung. Ya ujung-ujung Kabupaten Bandung perbatasan Garut. Ya. Terus masuk ke Masih di Nagrek sih sebenarnya. Cuman di Bandung ya kebetulan sama teman-teman aja di kantor, tinggal di sana lah sambil jalanin kantor lah, sambil ngedosen. sebelum tekan ya ada bercandaan-bercandaan masalah filsafat juga. Nah, yang tertarik ke filsafat itu rata-rata dia bagus di pemikiran tapi kayak males gitu. Malah jadi kayak berat hidupnya gitu. Dia lihat filsafat kan kita ngomongin ada estetika juga ya kan. Iya. Nah, tapi rata-rata penganut filsafat jangan mandi. Kan menilai fenomena gitu Iya. uang. Nah itu juga sebenarnya pertanyaan besar saya ketika pas waktu ya akhirnya kan karena masuk fakultas hukum, akhirnya masuk fakultas hukum nggak masuk filsafat. Saya lihat orang filsafat kok nah jadi urang. Ini ada sisi di mana saya ternyata ya ada syukurnya lah ternyata syukur ternyata. Tapi ternyata apa namanya dan ya sepanjang ya belajar hukum juga kan mau nggak mau karena kan hukum dan filsafat kan nggak jauh-jauh kadang-kadang nyempret-nyempret. Jadi akhirnya saya setelah membaca banyak buku filsafat ya mungkin karena mereka tuh asik dengan pikirannya sendiri jadi hal-hal yang ya bukan hal-hal yang prinsipil buat hidupnya mah ya buat apa diurusin. Tapi sepanjang yang saya ketahui sih seharusnya orang yang belajar filsafat itu kan jadi orang yang paling rapi, orang yang paling ya katakanlah tertata. Sepanjang sepengetahuan saya walaupun saya bukan orang filsafat tapi sepembacaannya saya ketika baca buku filsafat itu orangnya tuh makin rapi, makin apa namanya makin sistematis tertata gitu orangnya teh. Ya cuman ya kita ketemu dengan ya bagi saya sih ya mungkin itu kan jalan dan pilihan pikiran mereka masing-masing kali ya. Jadi kalaupun mereka mau memilih seperti itu ya sudah. Mau bagaimana lagi kan. Ya walaupun akhirnya dikategorikan anak filsafat mah begini. Dan sampai sekarang kan kita selalu kenal dengan filsafat tuh urakan, lamun teu nyeleneh, atau misalkan kadang-kadang juga apa namanya di luar kebiasaan rata-rata orang yang lainnya ya. Tapi ini memang itu yang jadi ciri khas mereka. Ya di sisi itu saya ada syukurnya masuk fakultas hukum. Apa namanya mungkin penglihatan saya terhadap filsafat itu di luar dari komunitas filsafatnya, jadi saya bisa melihat di luar itu. Beda mungkin orang-orang yang di dalam akhirnya seperti apa gitu. Dia menganggap itu biasa. Itu biasa gitu. Ya, mungkin buat kita yang di luar Tuh hal yang Kang Mas Idin dan bukan 1-2 gitu tentang fenomena itu teh Kampus-kampus lain ada begitu ya. sempat jadi bahan ini. Coba diulas lah undang-undang yang mau kenceng jadi suplah itu. Aku naon sih gitu mbak fenomena itu apa? Oh jadi kecenderungannya ke sana gitu. Kalau untuk nyeleneh berpikir kan kita anggap wajar lah ya. Tapi untuk dari segi ya penampilan dia menjaga dirinya aja malah nggak ada. iya. Ya itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tuh melihat beberapa fenomena temuan atau apa gitu ya. Cuman ya walaupun akhirnya di dalam perjalanan hidupnya juga mereka akhirnya jadi rapih, jadi apa ya? Mungkin itu perjalanan apa namanya istilahnya perjalanan hidup dia juga yang akhirnya membuat dia jadi berubah. Tapi sepanjang yang biasanya awal pertama kali nyemplung filsafat, ya itu pasti ketemu apa namanya begitu tuh tampilannya itu ya. Kalau yang awal-awal biasanya rada sarobong, rada lagi, kemudian masih karar itu teh, nyeleneh dan sebagainya. Seolah-olah mengetahui segalanya gitu. Ya, dan itu tuh yang selalu saya kritik. Dan kadang-kadang kalau kita misalkan ketemu orang yang ya katakanlah belajar filsafat atau jurusannya filsafat atau orang yang perbaca buku filsafat selalu mempersulit
apa ya? Jadi mempersulit bahasa yang sebenarnya itu sederhana. Iya. Persoalan apa namanya? Persoalan kita itu kan kadang-kadang di persoalan menyederhanakan sesuatu, menyederhanakan bahasa. Di filsafat itu kan motif awalnya itu kan sebenarnya itu ya. Sepembacaan saya. Motif awal filsafat itu hadir itu kan sebenarnya untuk menyederhanakan hidup, menyederhanakan, apalagi teman-teman yang suka baca sekarang ada filsafat teras begitu kan. Itu kan sebenarnya menyederhanakan. Nah, kadang-kadang anu diajar filsafat itu nggak ada ruwet sorangan. Jadi liar sebenarnya. Habatur ngalir dan pakai istilah nu hese-hese teh gini ya, jadi kela. Nah, filsafat itu justru malah membuat orang jadi bikin liar gitu ya. Padahal begitu guys, para penganut apa segala tuh biasa-biasa pakai lagi. Ento oke gitu ya, maksudnya itu ya awal-awal orang-orang ya, walaupun misalkan ada beberapa tokoh yang akhirnya nyeleneh, tapi kalau nyelenehnya itu dia bisa pertanggungjawabkan berdasarkan pikirannya, itu oke ya, itu pilihan hidup dia, itu pikiran dia. Tapi maksudnya tuh dengan tidak menggunakan istilah filsafat untuk membodohi orang, tapi orang itu teh gitu. Nah, sekarang tuh banyak orang yang disorientasi menggunakan istilah-istilah filsafat yang sulit dibahasakan ke realitas masyarakat yang sebenarnya belum siap panggil eta teh. Iya. Bahasa-bahasa Mau saya wae maksudnya tuh yang hanya sekedar membaca, kadang-kadang itu mendengarkan orang yang apa namanya ngobrol dengan orang yang baru. Saya yakin bahwa itu mungkin hanya orang yang baru pertama kali membaca filsafat itu, jadi menggunakan istilah filsafat tuh terakhir-terakhirnya tuh untuk membingungkan orang. Ya bagi saya sih lebih lanjut saya hukumin ya, kalau begitu mah sama aja kita membodohi orang gitu. Kudu nama kan kita belajar filsafat itu justru menyederhanakan bahasa, membuat orang menjadi mengerti dan menyederhanakan apapun itu termasuk bahasa. Membuat orang menjadi mengerti itu kan bukan berarti membuat orang jadi ribet dengan bahasa itu. Kang balik deh ke hukum berarti Kang. Masuk di hukum tak. Jadi apa yang ada beda tuh ternyata. Pertama kali masuk fakultas hukum, jujur saya tuh sebenarnya tidak terlalu memang karena memang nggak punya riwayat keluarga, nggak ada riwayat keluarga yang basicnya hukum. Itu rata-rata tuh pendidik, ibu saya guru, bapak saya guru. Jadi nggak, dan itu juga mungkin yang menyebabkan saya akhirnya jadi dosen gitu, karena dikasih makan dari hasil ngajar. Jadi mental itu jadi masuk ke diri saya. Jadi awal pertama kali melihat masuk fakultas hukum tuh kan karena bayangan di kita fakultas hukum tuh kan pasti kan ngomongin hal-hal yang ideal, ngomongin undang-undang, pasal hal-hal yang ideal gitu. Masuk fakultas hukum diajarkan berbagai macam hal yang ideal, dan setelah ketemu dengan praktik dan kenyataan ternyata banyak yang ternyata ya nggak seideal itu. Ya, tapi itu karena mungkin dan ketemu dengan berbagai macam hal yang baru saya temukan gitu. Saya orang Sunda yang backgroundnya guru, harus bertemu dengan di fakultas hukum yang memang menuntut orangnya tuh harus agak ngotot, karena memang maksudnya tuh ngotot tuh dalam arti ya semua kita kan pasti ada titik ngototnya, tapi maksudnya tuh di fakultas hukum itu kan mau tidak mau kita tuh akan ketemu dengan orang, ketemu dengan macam-macam orang, apapun itu profesi kita nanti ke depan gitu. Kalau kitanya nggak punya kemampuan speaking yang bagus, agak ngotot dan sebagainya, itu kan jadi jadi kekurangan lah gitu. Apalagi anak fakultas hukum kan suka ada anekdot begini, budak fakultas hukum tuh bisa ngomong-ngomong acan kumaha ya. Jadi pas waktu masuk fakultas hukum jadi kaget, sementara saya orangnya tuh agak agak kalem gitu ya, pendidiknya bagaimana pendidikan orangnya kalem, orangnya handap asot, harus bertemu dengan teman-teman yang punya latar belakang orang tuanya orang hukum, terus orang punten-punten misalkan dari suku yang memang agak keras. Batak kan selalu identik dengan Batak kan, yang memang Kedaulatan Paris tuh. Nah, yang pembawaannya tuh kencang-kencang. Nah, akhirnya kita harus mengadaptasi diri. Masuk fakultas hukum tuh akhirnya harus mengadaptasi diri. Iya, akhirnya muncullah karakter yang yang sekarang mau tidak mau harus dimunculkan sebagai anak hukum. Ya awalnya sih ada kaget lah, ada shock. Ya shock kultur lah gitu. Biasa di rumah bahasa Sunda halus. Ya ngomong aja nggak berani tinggi gitu. Masuk ke fakultas hukum terus dididik kita harus mandiri berpikir,
lalu harus agak lantang, harus punya pendirian dan lain sebagainya tuh kayak ini jadi semacam apa namanya, ada awal-awal sih agak shock tersendiri tuh ternyata begini. Akhirnya lambat laun dalam perjalanannya menyesuaikan diri, oh ternyata dapatlah itu poin-poin masuk akhirnya, oh begini ini belajar di hukum teh dan karakter orang hukum teh akan begini kita dapatnya. Nah, Kang, kalau kan tadi kode etiknya, kalau misalkan posisinya si jasa advokat ini secara sekilasnya bahwa si orang ini salah gitu ta. Itu Nah itu ini juga kadang-kadang kan penasaran teh. sok kan kadang-kadang suka ada orang yang menggambarkan pengacara itu nggak cuma masalah. Ya benar. Itu kan Tanggapan masyarakat kan selalu begitu gitu ya. Nah, sebenarnya mah yang kita bela itu bukan tindakan yang bersangkutan, katakanlah misalkan ada pidana, ya kasus naon misalkan, lalu narkoba, lalu ada pengacara. Kan apa yang kita bela tuh bukan tindakan dia apa namanya atau tindakan pidananya atau tindakan salahnya, bukan itu yang kita bela. Orang mau misalkan ketika dia dinyatakan sebagai orang yang katakanlah misalkan nanti sama hakim dinyatakan bersalah gitu ya, menjadi terpidana dan sebagainya, tidak berarti hak dia sebagai warga negara itu hilang. Misalkan hak dia untuk mendapatkan pembelaan, hak dia untuk mendapatkan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, kan itu tetap harus dijaga. Nah kalau misalkan yang karena orang membela misalkan tindakan itu yang kadang-kadang pendapat di masyarakat umum yang keliru. Yang kita bela itu adalah hak dia sebagai warga negara. Misalkan contoh ada ketentuan misalkan bahwa seseorang ketika dia misalkan diancam pidana 5 tahun penjara itu kan harus harus ada kuasa hukum, harus didampingi oleh pengacara. Tetap harus ada. Harus ada untuk yang 5 tahun ke atas tuh. Berarti kan sebenarnya bukan berarti kita membela tindakannya. Kita bukan membela tindakannya, tapi ada hak dia juga. Walaupun dia memang melakukan tindakan tersebut, katakanlah seperti itu dan dinyatakan oleh hakim ternyata seperti itu bersalah, tapi kan nggak hilang semua haknya. Ya kalau misalkan akhirnya dia ditahan, berarti kan ada hak-hak tertentunya yang diambil oleh negara gitu. Tapi bukan berarti hak yang lainnya dia nggak dapat gitu ya. Kalau begitu mah ya jahat dong. Iya. Kalau semua haknya itu diambil, dia nggak punya hak yang lain gitu. Barat nama Terus jatuh di bungkus-bungkus aja ya. Tapi itu tadi saya tertarik tadi ngomongin konsep ideal yang dipelajari di hukum ya. Nanti apa itu mau disampaikan saja, tapi kalau misalkan mau ditayangkan atau tidak bebas. Bahaya. Tadi bahasa Bung Sigit tadi kan ketika ditabrak di realita ternyata banyak hal-hal yang tidak ideal ya kalau terjadi. Nah kira-kira nih hal ideal apa yang Bung Sigit pernah lihat di depan mata Bang Sigit sendiri gitu, sehingga Bang Sigit ini sebagai dosen, sebagai dulu mahasiswa itu kan yang memperjuangkan keadilan gitu kan. Anjing bos, ini realitanya bangsat. Ya kan pas demo di mana kan pas terakhir masuk ke dalam sendiri nurunin bendera tahun. Terus kena tampar atau Dia lah dihancam. Lu ngeri. Kalau demo belum sampai, kalau bahas sekarang nepi viral mah pokoknya selangangan kayak pokoknya nepi viral. Ngeri lah pokoknya Bang. Nah ketika tabrak realita itu gimana Bang? Ya pas waktu ketika di bangku kuliah mah pasti kan kita di hadapan ya sebagaimana sekarang saya dosen yang harus saya sampaikan kan pasti norma-norma idealnya dulu. Betul. Bahwa ini nggak boleh, ada pasal ini nggak boleh, ini nggak boleh, bahwa ada ini. Itu kan memang karena ya memang bukan pekerjaan ya, profesi kita menuntut kita untuk menyampaikan hal itu. Nah ketika pas waktu zaman mahasiswa maka kita juga berpikir karena memang apa yang disampaikan oleh dosen itu yang normal, yang ideal, itu yang normatif, ideal, otomatis kan bayangan dan gambaran kita terhadap hukum itu seperti ini. Nah lalu akhirnya misalkan di sepanjang perjalanan kuliah kok ternyata banyak tabrakan gitu. Ternyata ketentuannya begini, ternyata ada begini. Baru sebatas itu ketika kuliah ini ya, korupsi lah apalah ya sebagainya itu masih hal-hal yang belum sampai ke ketika saya akhirnya masuk di profesi hukum gitu. Masuk akhirnya belum merasakan di profesi
hukum, ternyata gambaran gambaran ketika kuliah tuh, ternyata ya bahkan di para penegak hukumnya juga saya temukan banyak ya sebenarnya harusnya seperti ini, kok ternyata tidak sebagaimana yang dibayangkan gitu. Ya kayak beberapa kasus terakhir lah, ada kasus kemarin yang Hakim Mahkamah Agung kena kasus korupsi, suap, yang nyuapnya pengacara. Ini kan ada tuh kemarin yang sempat viral ya tuh. Yang bayangan kita sebagai anak hukum yang mungkin masih benceng lah gitu, yang masih awal-awal pasti kan kok asih begini, tapi ternyata potret hukum di kita, bayangan-bayangan potret hukum di kita tuh yang memang seperti itu. Dan sampai sekarang juga tapi ya tetaplah kalau saya selalu melihat kalaupun ada yang seperti itu ya kita kualifikasikan aja sebagai oknum aja ya, walaupun jumlah oknumnya bisa lebih banyak ya 70% misalkan, apakah kita masih bisa sebut itu oknum? Cuman ya memang fakta dan realitasnya kita akan banyak bertemu dengan kondisi seperti itu dan ya kayak suap, korupsi dan lain sebagainya. Ya walaupun misalkan bisa jadi mereka punya alasan tersendiri, tapi apapun itu alasannya kan pasti itu kan melawan hukum. Betul ya. Itu kan melawan hukum dan itu tidak bisa ditolerir sekalipun Anda penyelenggara negara atau penegak hukum. Jadi ketika masuk di profesi itu yang awalnya saya sangka itu sebenarnya hal yang tidak boleh, hal yang kasih tahu sama dosen itu ya ternyata pagi gitu ketemu loh dengan realitas itu ternyata ketemu masalah suap lah, masalah suap lah ya, banyak suap dan masalah pengaturan perkara dan sebagainya. Oh ternyata ada begini ya syukur alhamdulillah sampai sekarang sih saya sama teman-teman kantor sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan itu, dan maksudnya tuh ya kita sebisa mungkin senormatif mungkin tetap di track yang lurus. Itulah kenapa tadi saya itu biasanya dari si klien atau dari memang penawaran dari si advokatnya ini, maksudnya potensi ke jadi misalkan si klien ini pokoknya saya nggak mau kalah, atau misalkan saya nggak mau dihukum, nggak mau dipenjara, pokoknya saya siap bayar berapapun misalkan, atau misalkan memang dari sisi penyelenggara hukumnya ini juga terbuka lebar untuk iya harus hati-hati yang pasti setiap, apalagi kalau kita berbicara pidana gitu ya, maksudnya itu tindakan-tindakan pidana itu kan bisa jadi kenapa misalkan orang melakukan itu bukan tidak hanya karena memang dari awal dia punya intensi untuk itu, ya intensi untuk melakukan tindakan itu, tapi selebihnya itu juga kadang-kadang karena ada kesempatan lah, intinya begitu. Sama kriminal ada kesempatan. Kadang-kadang tuh karena ada kesempatan, dan itu berlaku tidak hanya ya saya berlakukan itu teh nggak hanya ke klien atau pengacara, semua kayaknya di posisi itu ketika ada kesempatan dimana kurang sebenarnya ya ngeblas gitu. Tapi dan di setiap profesi apapun sih sebenarnya apapun gitu itu sangat berat. Nggak ada kode etik yang harus saya pegang. Ya siap. Jadi ya pada intinya mah ya kadang juga ada intinya. Kadang-kadang orang tuh karena memang ada intensinya, ada kecenderungannya, kalau kata bahasa pidana itu ada mens reanya dan niat jahatnya. Kadang juga karena memang ada kesempatan untuk melakukan itu, dan itu berlaku tidak hanya di penegak hukum saja gitu ya. Tadi saya mau menerusin kan, kalau di range persentase dari klien sama dari para penegak hukum banyak kan. Nah itu jangan. Tadi statementnya sudah aman loh. Jangan dipancing lagi. Jangan dipancing. Soalnya kan kirain dari segi si klien ini kan, kalau dia punya merasa punya kapasitas, jadi pokoknya saya nggak mau kalah, saya nggak mau tahu, ini saya siapkan uang sekian, pokoknya itu tahu suap, pokoknya saya mau bebas, misalkan. Ya mungkin di beberapa ada itu yang begitu. Ya kayak jaksa pinangki kasus kemarin yang pinangki kan dia suapnya besar ya gitu usaha itu. Nah
maksudnya tadi gitu, itu karena emang dari si klien atau ternyata terbuka lebar nih? Ya semuanya punya kemungkinan yang sama sebenarnya kan. Semuanya punya kemungkinan yang sama. Semua potensinya juga ya bisa jadi ada begitu, ada juga yang lain juga ada. Ya. Semua punya potensi itu teh. Bisa jadi mungkin pengacaranya sama kliennya, lo udah nih gue sebenarnya beresin tapi Pak, oh si kliennya masih duit, oh baru pengacara ini. Karena komen saya no komen. Itu saja bayangannya gini aja lah ini. Katakanlah misalkan Indonesia dari mulai Republik ini ada sampai sekarang ngomongin tentang hukum dan ini se-Indonesia, kita kan nggak tahu gitu ya. Ya bisa jadi ada bener. Ya syukur-syukur kalau memang nggak ada begitu, tapi kayaknya sih nggak bisa kita bilang itu nggak ada. Kalau bilang itu nggak ada tuh kayak berat gitu. Kayak kita mau mau bilang Indonesia itu nggak ada gitu kan, nggak mungkin orang faktanya ada. Tapi ya seperti itu. Tapi maksudnya tuh saya sih saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ya bahwa kalaupun misalkan ada hal lain seperti itu, saya nggak pernah mau dan sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa hukum kita tuh jelek. Saya nggak ya kalau memang misalkan akhirnya saya mengambil kesimpulan itu, terus naon tuh saya memilih untuk jadi dosen. Kalau saya punya keyakinan bahwa hukum ini jelek, ya kalau misalkan di keyakinan diri saya hukum itu udah nggak jelek, ngapain capek-capek saya jadi dosen ngajar anak-anak gitu ya. Sudah mending Yang ya, ini realitas yang ya sempat ditemui dan jadi sebenarnya mah saya kalau dihitung saya tuh lebih panjang sebenarnya jadi dosen ketimbang jadi praktisi ya. Praktisi lebih lama sempat jadi dosen ketimbang jadi praktisi karena setelah jadi praktisi beberapa tahun setelah itu kan jadi dosen tuh. Saya mikir ya karena balik lagi karena background orang tua saya guru tadi, kayaknya saya cocoknya di dosen deh. Ya kalaupun kemarin sempat di advokat tuh saya hanya ingin memastikan aja nih. Nah ini teori nih begini. Prakteknya begini. Nah saya sebagai nanti pengajar tuh harus punya pengetahuan itu gitu. Ya kalau misalkan hanya ngomongnya teori wah dunia nanti satu kali ditanya sama mahasiswa misalkan terus problemnya bagaimana yang kita nggak jelasin, cerna kan nggak bisa. Di hukum itu kan kita nggak bisa cerna, nggak bisa katanya kan. Anak-anak hukum itu kan punya dia punya dasar gitu. Kesaksian yang model itu tuh kan testimonium di auditu lah bahasa, nggak punya nilai pembuktian kalau cerna gitu. Terkait tata negara nih, Bung Sigit. Ada beberapa orang yang kita ngomongin masalah pemilu dulu ya, biar lebih demokratis. Ada beberapa orang yang tidak sepakat dengan konsep presiden threshold. Itu ya kan yang berapa 4% ya? 20% ya 20% itu mereka nggak sepakat karena membatasi hak warganya sendiri kan. Itu gimana pandangan ideal yang menurut Bung Sigit yang sudah pelajari dengan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia gitu? Ya sebenarnya sih dan sebenarnya betul ya itu teh masalah presidensial threshold juga sekarang tuh di Mahkamah Konstitusi sempat di undang-undang pemilunya juga diajukan permohonan untuk di judicial review terkait dengan ketentuan presidensial threshold. Tapi sepanjang memang sih ada positif negatif ya, pasti kita bisa melihat itu positif negatif. Tapi kalau khusus saya karena kan amanat konstitusi kita itu kan dan amanat reformasi sebenarnya setelah amandemen beberapa kali 4 kali amandemen itu kan salah satu motif amandemen itu adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Oke. Nah, salah satu misalkan unsur yang menguatkan sistem presidensial itu adalah ya salah satunya salah satunya itu terkait presidensial threshold yang kita kenal hari ini juga itu bisa jadi salah satu alat yang memungkinkan konsep atau sistem presidensial kita tuh menguat. Kan kalau misalkan presidensial threshold itu akhirnya menjadi ditiadakan, ini kan yang dikhawatirkan nanti satu pasar bebas.
Yang kedua juga kan akhirnya pemerintahan itu menjadi lemah. Kenapa misalkan menjadi lemah? Karena bisa jadi kalau misalkan akhirnya setiap orang bisa mencalon, katakanlah akhirnya misalkan jadi presiden tanpa memiliki kekuatan koalisi yang kuat misalkan di parlemen, ternyata dan mayoritas parlemen itu ternyata bukan partai yang mendukung, otomatis kan nanti lemah tuh sistem presidensial kita. Apalagi kalau misalkan dengan kekuatan politik yang dimiliki partai gitu ya. Itu yang dikhawatirkan sih sebenarnya kalau saya mikirnya, kenapa misalkan kita tetap perlu ada presidensial threshold. Nah, kalaupun memang ada beberapa yang sempat kemarin mengajukan presidensial permohonan pengujian undang-undang, kayak beberapa partai yang akhirnya tetap lolos jadi peserta pemilu, tapi partai-partai kecil itu kan sempat ajuin tuh kayak Partai Umat, lalu juga Partai Bulan Bintang itu kan sempat mengajukan. Nah, ya mungkin karena alasan kalau misalkan tidak ada presidensial threshold, maka partai-partai kecil ini tidak memiliki kemungkinan untuk bisa mengajukan ke calon kan gitu. Ya di sisi itunya ya betul, tapi di sisi lainnya juga yang harus dipikirkan itu tadi. Kan kita ini dalam rangka penguatan sistem presidensial. Kalau misalkan akhirnya tidak ada presidensial threshold, ya khawatir nanti pemerintahan itu menjadi lemah. Secara politik pasti lemah gitu. Karena parlemen menjadi menguat, apalagi kalau dalam posisi misalkan contoh koalisi parlemen, ternyata koalisi di parlemen itu bukan partai yang pengusung. Kan kemungkinan impeachment Ini kasus Gus Dur mungkin ya. Kayak gitu ya. Kayak kemungkinan itu tuh kan besar banget. Ya waktu sebenarnya mah kayak di Indonesia, impeachment di Indonesia tuh sebenarnya mah agak susah ya, karena tadi kenapa bisa menjadi sulit presiden itu di impeachment, karena tadi ada ketentuan Pak presidensial threshold tadi. Jadi mau kurang karena kan koalisi partai yang mengusungnya, yang sekarang mengusung itu kan koalisi partai yang juga menang di parlemen, mayoritas di parlemen. Otomatis kan kalau mau misalkan melakukan impeachment lah ya terhadap presiden itu kan sulit. Ya kan mereka kan harus mengadakan rapat dengan catatan misalkan harus dihadiri oleh beberapa persen, lalu juga harus dihadiri oleh dihadiri oleh anggota DPR. Kalau misalkan katakanlah mayoritas anggota DPR itu bukan pengusung, kan khawatir melemahkan akhirnya sistem presidensial kita. Nah, itu sih alasan kenapa kalau secara teoritis saya masih sepakat dengan presidensial threshold. Nah, justru kalau bagi saya perdebatannya itu bukan hilang atau tidak dihilangkan atau tidak dihilangkan, tapi masalah persentasenya ini. Apakah misalnya apakah masih sih berapa, harus misalkan 20%, atau memang misalkan harus justru malah makin ditambah, atau justru malah dikurangi untuk memberikan kesempatan bagi partai-partai yang lain misalkan mengajukan presiden. Saya sih justru malah di perdebatannya tuh lebih ke persentasenya, bukan diboleh atau tidaknya. Kalau saya mah apa itu masih perlu? Kalau bagi saya tetap perlu. Karena kan tetap pemerintahan itu juga harus stabil. Lalu juga amanat konstitusi dan amanat reformasi kan memperkuat sistem presidensial. Salah satu ya katakanlah alat atau alat secara teoritis yang memungkinkan sistem presidensial itu menjadi kuat itu ya dengan adanya presidensial threshold ini. Tapi kan pada faktanya dengan adanya sistem ini kan akhirnya kegiatan monopoli yang dilakukan ya itu terlalu mendominasi, sangat mendominasi ya. Maksudnya akhirnya partai-partai kecil juga akhirnya tidak punya suara, walaupun mereka jadi punya kursi ya di dewan gitu kan, nggak bisa mereka bersuara, tapi ya habis kan mereka. Ya faktanya kan begitu maksudnya. Menurut saya sih kelemahannya sih besarnya di sana. Memang kalau misalkan dikurangi ya, saya sepakat tuh. Kalau misalkan dikurangi ya, makanya terlalu besar untuk 20 itu. Akhirnya kandidat yang dicalonkan di pemilu selanjutnya itu pasti nggak jauh dari orang-orang itu lagi. Jadi ya konsepnya kayak apa sih? Sistem monarki, menurut saya itu sistem monarki yang ya berusaha republik oligarki lah ya. Jadi maksud kamu Golkar ini monarki ya?
oligarki. Ya memang kekurangannya itu tadi, akhirnya kekuasaannya hanya hanya berkisar di orang-orang itu saja. Kekuasaan itu ya nggak akan jauh-jauh dari orang-orang itu saja. Memang itu satu hal gitu. Sisi lainnya gitu tuh, sisi lain dari presidensial threshold itu ada itunya memang. Tapi ya di sisi lain juga itulah kenapa kalau saya tuh nggak menghilangkan itu. Kalau kayaknya misalkan harus dihilangkan atau ditiadakan misalkan contoh, atau bahkan 0% lah. Memang ada persentasenya tapi 0 ya, karena metode hitung sama aja kita bilang itu nggak ada. Tapi kalau misalkan persentasenya, ya perdebatannya tuh kalau saya di masalah persentasenya aja, maka kita masih mau setinggi itu 20% atau memang mau ditinggiin lagi, atau memang kita mau kurangi misalkan menjadi berapa persen, sehingga partai-partai kecil yang berkoalisi itu masih memungkinkan untuk untuk mengajukan presiden. Dan kalau bagi saya, kenapa misalkan seperti itu, kenapa misalkan tetap harus ada presidensial threshold juga, supaya partai-partai kecil juga punya motivasi lebih. Kalau misalkan semua itu dijadikan pasir bebas, iya Banyak partai nanti. terlalu banyak partai yang nggak tahu diri. Suaranya sebarangan sih di parlemen, kalau kekayaan itu yang ngajukan. Jadi itu juga mau memotivasi partai-partai gitu, dan interaksi antar partai politik juga menjadi lebih dinamis gitu. Kalau Kang, perkembangan kasus-kasus yang lagi ramai di Indonesia begitu. Nah ya, sebenarnya mengikuti lah. Sebenarnya mau mengikuti ya, banyak kasus kayak kemarin yang kasus Sambo, kasus Itu ditontonin gitu kalau di kantor gitu. Tinggiin. kita perhatiin, kita tonton. Ya kita kan nggak mau ketinggalan kan, maksudnya tuh karena kan salah satu anak hukum itu kan tidak hanya berkutat dengan undang-undang aja sih sebenarnya, kan juga dia juga harus banyak tahu dengan berbagai macam putusan-putusan hakim terdahulu gitu ya, ada jurisprudensi gitu. Nah, biasanya kita juga harus kenapa kita harus update selalu gitu, selain update ketentuan, tapi kita juga harus ada putusan terbaru apa sih. Nah itu jadinya bro, Setelah ngomongin perkembangan, kan ada beberapa akhirnya jadi meme lah ya, beberapa kasus karena dia berkelakuan baik, akhirnya tuntutannya mengecil. Nah itu tuh, apakah ketika menjadi hakim pertimbangan itu tuh ada atau memang ada yang disebut dengan alasan-alasan yang meringankan. Ya tetap misalkan kayak orang dia kayak misalkan contoh, dia dulunya belum pernah melakukan tindak pidana, ternyata akhirnya dia ini melakukan tindak pidana. Itu kan harus juga dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk jadi pertimbangan hakim juga. Ya sepanjang nanti misalkan bagaimana hakim melihat dalam perjalanan persidangan itu seperti apa. Misalkan ternyata kan nanti juga diukur, kenapa sih orang itu melakukan tindak pidana, apa sih alasan-alasan di belakang. Kan kita tuh nggak bisa pikir begini loh, ketika misalkan ada orang misalkan nyuri buah, atau misalkan nyuri apa gitu ya, atau misalkan mencuri makanan dan sebagainya, kita kan nggak bisa mikir langsung a priori, pokoknya ini jahat, ini salah, nggak bisa. Kan harus dilihat juga alasannya tuh apa, motifnya tuh apa. Kalau misalkan ternyata motifnya untuk menyelamatkan diri karena nggak makan dan sebagainya, itu bisa jadi alasan pembenar ataupun misalkan alasan pemaaf. Kayak ada kejadian misalkan contoh kemarin dulu tuh kan ada yang nenek-nenek bawa kayu. Ya. Itu kan nggak bisa dilihat secara letter lah undang-undangnya aja gitu ya. Misalkan undang-undangnya tidak memperbolehkan mencuri, udah begitu ya, nggak bisa. Harus dilihat juga alasan-alasan di belakang itu teh. Dan itu bisa menjadi alasan tadi, alasan-alasan kalau misalkan di pidana tuh ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Nanti kan tinggal dilihat aja kualifikasinya, apakah itu tuh merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Tapi betul juga di setiap putusan hakim juga, kenapa selalu ada hakim tuh ini alasan meringankan. Cuman kan nanti alasannya apa? Kalau misalkan kan kadang-kadang yang selalu mengganggu rasa keadilan masyarakat itu misalkan contoh alasan meringankannya itu karena dia seorang ibu dan sedang menyusui. Sementara misalkan di kasus-kasus yang lain juga ini ada ibu yang sedang menyusui tapi tetap aja misalkan ditahan. Nah itu kan kadang kita ketemu dengan problem itu. Ya cuman kan akhirnya balik lagi ke hakim penentuan alasan-alasan yang meringankannya itu apa. Tapi udah tetap itu biasanya ada tuh di setiap putusan hakim itu biasanya ada, dan seharusnya alasan. itu artinya ngolahnya teh gitu. Pantes kalau saya kan lihatnya saya termasuk yang berpikir kirain
oh ini misalkan kasus yang viral ini kan kalau tidak salah mendengar tuntutannya itu maksimal seumur hidup dan atau hukuman mati. Kirain udah bakal ke sana gitu loh. Sanian gitu ya. Tapi kalau ketika kasus-kasus besar itu seolah-olah dramanya banyak. Ya. Ternyata memang ada potensi di sana gitu. Maksudnya potensi kayak putusan itu bakal meringankan. Iya, kan pertimbangannya banyak, cuman kan itu tadi ya balik lagi ya. Ya di fakta di lapangan tuh kan kadang-kadang ada beberapa putusan yang itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ya. Cuman kan apapun itu juga kan hakim juga pasti punya pertimbangan tersendiri dan pastikan pertimbangannya juga didasarkan oleh hukum. Kalaupun ternyata ada hal-hal yang dirasa bahwa putusan itu menyakiti atau menyakiti rasa keadilan masyarakat, kan sebenarnya ada upaya hukum lain lah gitu. Dibuka peluang upaya hukum teh gitu ya. Kalau misalkan di tingkat pertama kita nggak merasa puas, misalkan nanti bisa mengajukan banding gitu, bisa ngajuin kasasi. Jadi tidak serta-merta, dan ini juga perlu untuk diketahui sama masyarakat umum, ketika misalkan contoh Anda tidak puas dengan putusan hakim, itu kan sebenarnya diberi kesempatan kepada para pihak, misalkan yang merasa putusan hakim itu masih belum kita bisa menerima karena ada beberapa pertimbangan, kan dibuka peluang itu. Ada banding, ada kasasi gitu, ada ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa, ada peninjauan kembali. Ada dibuka itu sebenarnya. Nah, kalau kayak masyarakat bawah misalkan yang tidak punya uang terus tersangkut masalah hukum itu tuh mereka dapat pendampingan dari negara atau mereka harus akhirnya punya uang sendiri buat membayar. Tergantung maksudnya itu sebenarnya ya pengacara itu kan sebenarnya punya kewajiban juga untuk dia punya itu, kenapa Hotman Paris bikin 911 Ya. sebenarnya ada kewajiban juga pengacara itu berdasarkan undang-undang tuh untuk bila misalkan ketemu klien yang tidak bisa membayar Secara kode etik nih. ya, misalkan ya harus membantu yang bersangkutan. Jadi di hukum itu ada yang disebut dengan pro bono, ada pro deo. Kalau pro deo itu kan karena memang kalau pro bono itu memang karena kemanusiaan dan melihat dia memang misalkan orang yang miskin. Iya. Kalau pro deo itu kan karena memang ada keterkaitannya dengan Tuhan lah. Maksudnya tuh karena ya baik lagi sebenarnya bisa nyangkut dengan kemanusiaan. Jadi kalaupun misalkan yang bersangkutan misalkan katakanlah dia ini ternyata dipidana dengan hukuman 5 tahun ke atas, kan memang itu tuh wajib untuk harus ada pengacara, harus didampingi oleh pengacara, nanti disediakan. Jadi biasanya tuh ada pengacara yang diamnya tuh di pengadilan tuh. Ya ada tuh pengacara yang di pengadilan itu bisa didampingi oleh disediakan oleh negara. Tapi katakanlah begini, kayak misalkan hasil penadahan, kadang-kadang kita nggak tahu ya, tahu-tahu misalkan kita beli aja misalkan dari mana. Tapi kan kita yang beli juga kan kena, karena kita mau beli dengan hasil jadi penadah kan kita kan. Kadang-kadang begitu kalau di case kecil walaupun ya maksudnya beda itu, tapi itu tidak sedang melakukan analogi ya. Itu bukan berarti akhirnya kita lolos juga kan gitu. Itulah kenapa kadang-kadang kita tuh benar-benar harus teliti betul riwayatnya seperti apa, orangnya itu riwayatnya seperti apa. Mungkin tidak dia itu memiliki usaha seperti itu. Ya kayak misalkan kita mau beli mobil juga kan kadang-kadang kita tuh harus cek dulu ada benar nggak ada STNK, ada apanya, BPKB-nya, harus cek dulu surat-suratnya dan sebagainya. Itu tetap penting sebenarnya kayak begitu teh. Ya supaya kitanya nggak tersangkut dengan tindak pidana ya, walaupun bisa jadi kita mah nggak tahu menau, udah nggak bisa begitu karena ada itu tadi ya intinya bahwa penting itu untuk menjadi teliti teh. Siap. Itu Bang Hiranda Aman itu berarti. Kelompoknya kesana. Tutup. Mana? Ini saya harus bilang begitu, harus menunggu. Kita tidak sedia. Tapi ya itu tadi lah. Jadi yang mungkin penting bagi kita tuh ke depan itu ya pendidikan hukum itu jadi penting ya, walaupun bisa jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya umum aja, karena yang detailingnya kan nanti
bisa apa namanya, sekarang mah banyak medium yang kita semua bisa belajar tentang hukum, dan apa namanya, sekarang juga karena medianya ramai, dia orang tuh bisa jadi lebih terhadap setiap peristiwa hukum gitu. Dan yang penting bagi kita ya, bagi umumnya kita lah, mau awam mau bukan non awam, mau awam maupun yang mengerti itu, untuk tahu hukum ya, kewajiban kita juga sebagai anak hukum sebenarnya untuk memberitahu hal-hal yang prinsip-prinsip bahwa setiap warga negara itu punya hak yang sama di mata hukum gitu, dan berhak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum.